Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Ciputra dari Prodi PGSD akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Dalam rangka peningkatan kinerja berbagai sumber daya dalam kegiatan administrasi pendidikan, maka administrator pendidikan perlu memperhatikan beberapa prinsip administrasi. Menurut Burhanuddin, ada 5 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah prinsip efisiensi. Tenaga administrasi akan berhasil dalam tugasnya bila menggunakan semua sumber tenaga dan fasilitas yang ada dengan secara efisien. Yang kedua adalah prinsip pengelolaan. Administrator adalah manajer yang bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang baik, yaitu dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Yang ketiga adalah prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Administrator bertanggung jawab dan berpegang pada amanah untuk mengutamakan tugasnya dibandingkan dengan tugas-tugas lain yang bukan merupakan tugas utamanya. Pelaksanaan tugas tidak didasarkan pada pesan sponsor, melainkan skala prioritas. Yang keempat adalah prinsip kepemimpinan yang efektif. Administrator adalah seorang pemimpin yang memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, tidak bertele-tele dan menghemat waktu, sekaligus tegas, lugas, tuntas, dan berkualitas. Yang kelima adalah prinsip kerjasama. Pengembangan kerjasama dilakukan secara sinergis, profesional, dan proporsional. Terkait itu, perlu dipahami bahwa administrator harus memahami jenis pekerjaan yang diembannya sekaligus mengerti sesuatu yang dikerjakan sebagai tugas dan keahliannya. Adapun jenis pekerjaan yang bukan keahliannya dan menjadi bagian administrator yang lain dibutuhkan kerjasama yang sinergis dan interaktif dan sesuai target yang hendak dicapai. Kerjasama tersebut berkaitan dengan hubungan atasan-bawahan dan fungsinya adalah menjalankan tugas-tugas vertikal maupun horizontal. Keberhasilan kegiatan administrasi pendidikan dalam jangka panjang dapat dilihat dari sejauh mana tujuan pendidikan dapat diwujudkan. Untuk mencapai hasil yang maksimal tersebut, dibutuhkan tenaga administrator pendidikan yang handal dan bertanggung jawab. Dalam kaitan ini, administrasi pendidikan berfungsi untuk mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan untuk menata sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur administrasi pendidikan. Ada 8 unsur-unsur administrasi pendidikan yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan yang disepakati. Ke-8 unsur tersebut adalah: yang pertama, organisasi. Organisasi melibatkan sesuatu kegiatan mengelompokkan dan menyusun kerangka kerja sekaligus jalinan hubungan kerjasama di antara para pekerja dalam suatu wadah bagi segenap usaha mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah manajemen. Manajemen berhubungan dengan kegiatan yang berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, membina, membimbing, menggerakkan, dan mengawali sekelompok orang, serta mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan berita sekaligus pemberian ide dan gagasan dari seseorang kepada orang lain, yang bersifat timbal balik antara pimpinan dengan pimpinan dan antara pimpinan dengan bawahan, baik secara formal maupun non-formal, untuk mewujudkan usaha kerja sama. Yang keempat adalah informasi.
informasi terkait dengan kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, mengagendakan, menyebarkan, dan menyimpan berbagai keterangan objektif yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang kelima adalah personalia. Personalia berhubungan dengan kegiatan mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja dalam usaha kerjasama. Yang keenam, keuangan. Keuangan melibatkan kegiatan mengatur dan mengelola penggunaan segi pembiayaan sekaligus pertanggungjawaban keuangan dalam usaha kerjasama. Yang ketujuh, perbekalan. Perbekalan terkait dengan kegiatan merencanakan, mengurus, dan mengatur penggunaan peralatan, keperluan kerja, dan usaha kerjasama. Dan yang terakhir adalah hubungan masyarakat. Humas atau hubungan masyarakat berkaitan dengan kegiatan menciptakan dan dukungan yang baik dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerjasama. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.